Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai permasalahan aritmatika sosial yang beranggotakan Revita Lydia Munawar, Alina Rizky, dan Naik Istiar. Mari kita mulai saja, untuk teman-teman dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi langsung saja, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang aritmatika sosial. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Jadi di minggu lalu telah dijelaskan bahwa permasalahan aritmatika sosial tersebut meliputi seperti netto, harga jual, persentase bunga, besar angsuran, diskon, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada hari ini kita akan memberikan 3 contoh, yaitu yang pertama adalah tentang harga jual, yang kedua adalah tentang persentase bunga, dan yang ketiga adalah tentang besar angsuran. Untuk soal yang pertama, yaitu tentang harga jual, akan dijelaskan oleh Alika Rizky. Untuk permasalahan pertama, toko elektronik Cinta Produk Indonesia menjual televisi dan memperoleh keuntungan sebesar 25%. Jika harga beli televisi tersebut adalah 3.600.000, maka harga jualnya adalah harga jual dapat dinyatakan dengan rumus harga jual sama dengan 100 ditambah presentase keuntungan dibagi 100 dikali harga beli, sehingga harga jual sama dengan 100 ditambah 25 dibagi 100 dikali 3.600 sama dengan 125 dibagi 100 dikali 3.600 sama dengan 125 dikali 36.000 sama dengan 4.500.000. Jadi harga jualnya adalah 4.500.000 rupiah. Untuk soal yang kedua, yaitu sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan di bank tersebut menjadi 3 juta. Tabungan awalnya adalah kita menghitung presentase bunga yang diperoleh secara keseluruhan. Karena bunganya 8% per tahun dengan jangka waktu 2,5 tahun, maka presentase bunga yang diperoleh adalah I sama dengan 8% dikali 2,5 sama dengan 8% kali 50 sama dengan 20%. Setelah itu kita mencari tabungan awal dengan M atau modal sama dengan 100 per 100 plus 20 dikali 3 juta sama dengan 100 per 120 dikali 3 juta. Jadi modal atau tabungan awalnya yaitu 2.500.000. Untuk contoh soal yang ketiga, yaitu tentang angsuran, yaitu seseorang meminjam uang di koperasi itu sebesar 6 juta dan diangsur selama 12 bulan dengan bunga 1,5% per bulan. Jadi yang ditanyakan adalah besar angsuran tiap bulan adalah. Jadi pembahasannya untuk menghitung soal yang seperti tadi, kita menghitung awalnya adalah besar bunga pinjaman per tahun terlebih dahulu. Jadi dikarenakan bunga per bulannya adalah 1,5%, jadi untuk menghitung besar bunga pinjaman per tahunnya, yaitu dengan mengalihkan 12 dikali 1,5%, jadi akan menghasilkan besar bunga pinjaman per tahunnya adalah 18%. Jadi kemudian kita akan menghitung total pinjaman yang harus dibayar setelah adanya bunga pinjaman tersebut. Jadi 100 ditambah dengan 18 atau 18% ini tadi diper dengan 100 dikali dengan 6 juta. Jadi akan menghasilkan 118 dikali dengan 60.000
Jadi hasilnya adalah 7.080.000. Jadi total pinjaman yang harus dibayar dalam 1 tahun adalah 7.080.000. Nah, yang ditanyakan dalam soal tadi adalah besar angsuran tiap bulan. Jadi besar angsuran tiap bulan selama 12 bulan dihitung dengan jumlah total pinjaman yang harus dibayar tadi dibagi dengan 12, yaitu 12 bulan. Jadi 7.080.000 rupiah dibagi dengan 12 bulan. Jadi hasilnya adalah 590.000 per bulan. Jadi besar angsuran tiap bulan itu adalah 590.000 rupiah. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi hari ini yaitu tentang permasalahan aritmatika sosial. Dalam menghitung soal seperti itu, kita harus mengetahui rumus yang akan digunakan, kemudian kita harus menganalisis soal bagaimana cara pemecahannya, dan kita harus mengetahui tahap-tahap bagaimana kita akan menyelesaikan soal tersebut, harus melewati tahap apa saja. Kemudian kita harus memperhitungkan dengan teliti agar menghasilkan jawaban yang akurat. Untuk tugasnya yaitu sebagai berikut. Bapak Gilang membeli sepeda motor bekas seharga 4 juta. 1 minggu berikutnya, sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.250.000 rupiah. Maka, hitunglah persentase keuntungan yang diperoleh Bapak Gilang dari hasil menjual motornya. Jadi sekian pembahasan pada materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.